Nyatanya, jika kemiskinan menekan kita hingga batasnya, apa yang berani kita lakukan demi uang? Cerita hari ini adalah tentang seorang pria yang menerima pekerjaan yang sangat aneh, yaitu dibayar untuk berjaga di samping jenazah di sebuah pendopo kuil yang sunyi senyap. Semua itu ia lakukan demi beberapa ratus baht setiap malamnya. Namun, ia sama sekali tidak tahu bahwa apa yang menantinya di dalam kegelapan jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan yang pernah ia alami. Kisah ini berawal di sebuah desa kecil di tengah persawahan di wilayah Isan. Kehidupanku saat itu tidak ada yang istimewa. Namaku Kampong, usiaku 30-an, sama seperti pemuda lain di desa yang bekerja serabutan. Pekerjaan apapun yang ada akan kulakukan. Mulai dari bertani di ladang, hingga pekerjaan kuli angkut kecil-kecilan. Ketika musim panen berakhir, pekerjaan menjadi sulit dicari dan uang pun semakin menipis. Hari-hariku hanya kuhabiskan dengan duduk dan tidur, menunggu seseorang memanggilku untuk bekerja. Hingga suatu sore, saat aku sedang duduk memperbaiki jala di bawah rumah panggungku, Pak Tuabun, tetangga yang akrab denganku, datang menghampiri. Rona wajahnya tampak gelisah dari kejauhan. Ia bilang ada sesuatu yang ingin ia minta tolong. Aku pun bertanya ada apa. Pak Tua menghela napas panjang lalu berkata, "Kamfong, nenek Panyawong meninggal dunia pagi ini." Aku langsung mengangkat kedua tangan sebagai tanda hormat dan mengucapkan belasungkawa sesuai adat. Namun, permintaan tolong Pak Tua bukanlah hal biasa. Ia mengatakan bahwa sebagian besar anak cucu nenek bekerja di Bangkok dan tidak bisa pulang mendadak. Akibatnya, tidak ada cukup orang untuk menjaga jenazah di malam hari. Karena itu, ia ingin membayarku untuk menjaga jenazah. Awalnya aku tertegun mendengarnya. Dibayar untuk menjaga jenazah? Memangnya ada pekerjaan seperti itu? Melihatku terdiam, Pak Tuabun buru-buru melanjutkan. 500 baht semalam loh, makanan, minuman, dan arak juga disediakan. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup tidur menemani nenek saja. 500 baht bagiku saat itu adalah jumlah yang sangat besar. Hanya dengan tidur semalam, aku bisa mendapatkan uang setara dengan bekerja membanting tulang selama beberapa hari. Pikiran tentang hantu dan makhluk halus yang pernah kudengar melintas di benakku, tetapi kemiskinan terasa lebih menakutkan. Jadi aku langsung menyetujuinya tanpa tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupku selamanya. Saat matahari mulai terbenam, aku membawa tikar dan sebuah tas kecil menuju kuil di ujung desa. Suasana kuil di malam hari sangat berbeda jauh dibandingkan siang hari. Jika siang hari penuh dengan suara biksu melantunkan doa dan anak-anak berlarian, kini yang ada hanyalah keheningan. Sunyi senyap hingga aku bisa mendengar suara angin yang meniup daun-daun bodi, menciptakan desau yang menyeramkan. Pendopo tempat jenazah disemayamkan adalah sebuah bangunan kayu tua yang terbuka. Hanya ada deretan tiang beton yang menopangnya. Aroma dupa yang dibakar sejak siang masih menyelimuti udara, menimbulkan perasaan yang sungguh ganjil. Cahaya lampu neon putih pucat di langit-langit hanya cukup terang untuk melihat, tetapi justru membuat bayangan di sudut-sudut tiang menjadi lebih pekat dan menakutkan. Di tengah pendopo, peti kayu nenek Panyawong diletakkan di atas sebuah ranjang besi, ditutupi kain sutra berwarna emas. Di sekelilingnya berjejer karangan bunga yang mulai layu. Di sudut lain pendopo, aku menggelar tikar, menjaga jarak yang cukup dari peti. Dalam hati aku berpikir, terlalu dekat rasanya tidak nyaman. Terlalu jauh juga terkesan tidak hormat. Jadi, aku memilih posisi di tengah-tengah. Aku meletakkan senter di sampingku, dan di sisi lain ada sebotol arak putih yang kubawa sebagai teman penghilang sepi. Sudahlah, hanya satu malam, kataku pada diri sendiri. Aku mencoba mengingat wajah nenek Panyawong saat beliau masih hidup. Beliau adalah seorang nenek yang baik hati di desa. Tidak ada yang menakutkan sama sekali. Cerita-cerita hantu yang beredar mungkin hanya bualan untuk menakuti anak-anak.
Dengan pikiran itu, aku membuka botol arak dan menenggaknya sekali teguk. Rasa panas yang menjalar di tenggorokan membuatku merasa sedikit lebih baik. Aku bersandar pada tiang, menatap peti kayu itu dalam diam, menunggu waktu berlalu hingga pagi, tanpa menyadari bahwa malam pertamaku tidak akan pernah setenang yang kubayangkan. Waktu berjalan lambat, malam itu udara cukup dingin. Aku duduk memeluk lutut, sesekali minum arak dan merokok. Hingga akhirnya waktu menunjukkan lewat tengah malam, keheningan dan dinginnya pendopo kuil mulai membuatku mengantuk. Kelopak mataku terasa begitu berat hingga hampir tak bisa kubuka. Akhirnya, aku merebahkan diri di atas tikar, berniat tidur sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Kupikir tidak akan terjadi apa-apa. Dalam keheningan itu, saat aku dalam kondisi setengah tidur, aku terlonjak kaget saat mendengar sebuah suara. Itu bukan suara angin atau binatang malam yang biasa ku dengar. Itu adalah suara tok, tok, tok. Suara ketukan pelan yang berirama konstan. Aku langsung membuka mata lebar-lebar. Bulu kuduku serentak berdiri secara otomatis. Jantungku yang tadinya berdetak pelan, kini berdebar kencang seolah mau melompat keluar dari dada. Aku buru-buru bangkit duduk, menajamkan pendengaran. Dari mana suara itu berasal? Dan detik itu juga, aku menemukan jawaban yang membuat punggungku merinding hebat. Suara ketukan pelan itu berasal dari dalam peti mati Nenek Panyawong. Aku duduk kaku, menelan ludah dengan susah payah. Pikiranku kalut, mencoba mencari alasan logis untuk menyangkalnya. Mungkin itu suara tikus yang berlari di dalam. Tidak, suaranya bukan seperti itu. Atau mungkin suara kayu yang menyusut karena udara dingin? Ya, pasti itu. Aku mencoba menenangkan diri. Meskipun jauh di lubuk hati aku tahu, suara ketukan berirama seperti itu bukanlah suara yang terjadi secara alami. Aku menatap tajam ke arah peti mati yang diam di tengah cahaya remang-remang, bahkan tak berani bernapas terlalu keras. Dalam hati, aku berdoa, semoga ini hanya salah dengar. Menit terasa seperti 1 jam, keheningan kembali menyelimuti. Perlahan aku mengembuskan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Tapi tepat saat aku hendak berbaring lagi, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan pelan seperti sebelumnya. Suaranya lebih keras dan lebih berat. Tok, 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 tok. Suaranya semakin cepat dan rapat seolah orang di dalamnya sedang marah dan ingin segera keluar. Kali ini, aku tidak bisa lagi mencari alasan apapun untuk menenangkan diri. Rasa takut mencengkeram hingga ke ulu hati, membuat sekujur tubuhku terasa kebas. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahiku meskipun udara terasa menusuk. Aku meraih senter di sampingku dengan tangan gemetar, menekan tombolnya sekuat tenaga. Sinar putihnya menembus kegelapan, langsung mengarah ke peti mati. Pemandangan yang kulihat adalah peti kayu yang tertutup rapat seperti semula. Tak ada tanda-tanda pergerakan sedikit pun. Kain sutra emas yang menyelimutinya juga tetap diam tak bergerak. Tapi ini sangat kontras dengan suara yang kudengar. Suara ketukan dari dalam masih terdengar begitu jelas di telingaku. Lalu tiba-tiba, semua suara berhenti mendadak. Keheningan yang kembali kali ini terasa jauh lebih mengerikan daripada saat ada suara. Malam itu, aku tidak tidur lagi barang sedetik pun. Aku hanya bisa duduk memeluk lutut, tubuhku gemetar, menatap peti mati itu dalam diam, menanti dengan cemas datangnya cahaya pertama fajar. Ketika sinar matahari pertama menyinari pendopo, rasa takut yang mencengkeramku semalaman seolah sirna bersama kegelapan. Para kerabat Nenek Panyawong mulai berdatangan ke kuil. Mereka memberiku upah sesuai kesepakatan. Ku terima uang itu tanpa menceritakan kejadian semalam kepada siapapun, karena aku tahu, meski ku ceritakan, tak akan ada yang percaya. Mereka hanya akan menganggapku mabuk dan berhalusinasi. Dalam perjalanan pulang, ku genggam erat lembaran 500 baht di tangan. Dalam hati aku bersumpah, tidak akan pernah lagi menerima pekerjaan seperti ini. Uangnya memang menggiurkan,
Tapi perasaan ngeri hingga nyaris gila itu sama sekali tidak sepadan. Tapi begitulah, kata "tapi" selalu datang untuk mengubah pikiran kita. Beberapa hari berlalu, uang upah itu habis untuk membeli kebutuhan pokok. Kemiskinan kembali menyapa. Lalu sebuah kesempatan baru datang menghampiriku. Seseorang datang menawariku untuk menjaga jenazah lagi. Tapi kali ini situasinya sangat berbeda. Jenazah itu adalah Pak Burin, seorang pria parubaya yang tewas dalam kecelakaan truk pickup. Warga desa menyebut kematian seperti ini sebagai mati tidak wajar, yang dipercaya arwahnya akan sangat ganas dan kuat. Mendengarnya saja sudah membuatku merasa tidak enak. Tetapi keluarga almarhum menawarkan upah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka juga memohon setengah memaksa, mengatakan tidak ada orang lain yang bisa diandalkan selain aku. Pikiranku berkecamuk. Bayangan kengerian di malam menjaga jenazah. Nenek kembali menghantui. Tetapi bayangan kesulitan hidup juga tak kalah jelasnya. Akhirnya, aku mengangguk setuju. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin kejadian malam itu hanya kebetulan, atau aku memang hanya berkhayal. Kali ini pasti tidak akan ada apa-apa. Aku terus mengulanginya pada diri sendiri, tanpa menyadari bahwa aku akan melangkah ke dalam mimpi buruk yang berkali-kali lipat lebih parah. Pendopo yang digunakan untuk upacara pemakaman Pak Burin kali ini berbeda dengan yang digunakan untuk Nenek Panyawong. Meskipun berada di kuil yang sama, suasananya berbeda bak langit dan bumi. Begitu aku melangkahkan kaki ke area pendopo, hal pertama yang kurasakan adalah udara yang dinginnya menusuk tulang. Ini bukan dingin karena angin atau hujan, melainkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Suasana di sekeliling terasa sangat berat, seolah ada tekanan tak kasat mata yang membuatku sulit bernapas. Perasaan seperti sedang diawasi kembali datang, tapi kali ini jauh lebih kuat dan jelas. Aku merasa seolah ada seseorang yang berdiri di sudut gelap pendopo, mengawasiku di setiap langkah. Aku mencoba menyapukan pandangan ke sekeliling, tapi tak melihat apa-apa selain kekosongan. Peti mati Pak Burin berada di tengah pendopo, tampak lebih mengintimidasi daripada peti nenek. Mungkin karena dalam hatiku sudah tahu bahwa yang terbaring di dalamnya adalah arwah penasaran. Malam ini aku memilih menggelar tikar di sudut yang paling jauh dari peti mati, nyaris menempel di tangga naik turun. Aku buru-buru membuka botol arak putih yang telah kusiapkan dan menenggaknya dengan cepat, berharap kekuatannya bisa mengurangi rasa takutku. Tapi sia-sia. Semakin malam, suasana semakin mencekam dan perasaan bahwa aku tidak sendirian di pendopo ini semakin nyata. Aku duduk diam di atas tikar, sudah menghabiskan hampir setengah botol arak putih, tapi tidak membantu sama sekali. Waktu berlalu hingga hampir tengah malam. Suasana yang sudah berat terasa semakin mencekam. Lalu, di tengah keheningan, aku mendengar suara anjing mulai melolong sayup-sayup dari desa. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, karena anjing melolong di malam hari adalah hal biasa. Tapi dari 1 ekor menjadi 2, dari 2 menjadi 4, 5, hingga akhirnya seolah seluruh anjing di desa serempak saling bersahutan melolong menggema kemana-mana. Tapi ini bukan lolongan biasa. Suaranya terdengar begitu pilu, dingin, dan penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Yang lebih membuatku merinding, arah lolongan itu semakin mendekat seolah mereka semua berlari berkumpul di area krematorium di belakang pendopo ini. Lalu mereka bersama-sama melolong ke arah kegelapan tempatku duduk. Orang tua pernah berkata, anjing melolong seperti ini karena mereka melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia seperti kita. Mereka sedang melihat arwah. Aku menelan ludah yang terasa pekat, mencoba menjulurkan kepala untuk melihat keluar, tapi yang kulihat hanyalah kegelapan pekat. Namun, suara lolongan yang menusuk telinga itu terus berlanjut tanpa henti, seolah mengingatkan bahwa malam ini sesuatu yang mengerikan akan segera dimulai. Di tengah suara lolongan anjing yang memekakkan telinga, tiba-tiba aku terlonjak kaget ketika sebuah suara lain menyela. Tapi suara ini tidak berasal dari luar pendopo, melainkan dari dalam. Suaranya berbunyi,
Krit, 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 krit. Itu adalah suara benda berat yang sedang diseret di lantai semen. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah suara kaki kursi kayu yang bergesekan dengan lantai. Awalnya kupikir mungkin ada kerabat yang kembali untuk mengambil barang. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak mungkin. Karena tadi sore, akulah yang mengangkat semua kursi plastik dan kayu itu dan menumpuknya di sudut terdalam pendopo. Dan aku yakin tidak ada orang lain di pendopo ini selain aku. Seluruh bulu di tubuhku langsung berdiri. Jantungku berdebar kencang hingga dadaku terasa sakit. Aku mencoba menajamkan pandangan menembus kegelapan ke arah sudut tempat kursi-kursi itu diletakkan. Tapi cahaya lampu neon yang lemah tidak mampu mencapainya. Membuat area itu hanya berupa bayangan hitam pekat. Tapi suara seretan kursi itu terus berlanjut, pelan dan berirama. Seolah orang yang menyeretnya sengaja mengejek ketakutanku. Lalu setelah suara seretan itu terdengar sepanjang 2 atau 3 meter, semuanya mendadak berhenti. Kembali ke keheningan, hanya menyisakan suara anjing yang masih melolong gila di luar, dan jantungku yang berdebar kencang seolah mau menembus tulang rusuk. Setelah suara seretan kursi itu hening, aku duduk kaku menatap ke dalam kegelapan di sudut pendopo, tak berani bergerak sedikit pun. Pikiranku kacau balau. Antara takut dan ingin lari, tapi kakiku terasa begitu berat seolah ada yang menahannya. Dan di saat aku sedang berjuang melawan rasa takutku sendiri, aku mendengar suara baru lagi. Bunyinya plak, plak, plak. Seperti suara orang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai semen yang dingin. Yang paling membuatku merinding adalah sumber suara itu berasal dari arah tempat suara seretan kursi berhenti tadi, dan suara itu sedang berjalan lurus ke arahku. Detik itu jantungku serasa berhenti berdetak. Seluruh bulu di tubuhku berdiri hingga kulit kepalaku terasa sakit. Suara langkah kaki tak kasat mata itu semakin dekat, hingga aku bisa merasakan ia berhenti tepat di depanku. Aku duduk memejamkan mata erat-erat, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku hanya bisa berdoa, memohon perlindungan dalam hati. Tapi alih-alih melakukan sesuatu padaku, suara langkah kaki itu terus berjalan. Ia melewati tikar tempatku duduk dengan perlahan, hanya berjarak sejengkal dari tubuhku. Sebelum akhirnya suara langkah kaki itu perlahan menjauh dan lenyap di sisi lain pendopo. Aku masih duduk diam dalam posisi yang sama. Keringat membanjiri seluruh tubuhku, tak berani bahkan untuk membuka mata. Karena aku tahu, di pendopo ini ada seseorang tak kasat mata yang sedang berjalan berputar-putar di sekelilingku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk memejamkan mata sambil gemetar seperti itu. Yang ku tahu, aku tidak berani membuka mata untuk melihat sekelilingku lagi. Aku mencoba melantunkan doa dalam hati, doa apapun yang kuingat, berharap agar Yang Maha Kuasa melindungiku. Tapi sepertinya tidak berhasil. Karena saat aku sedang duduk kaku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarku, tepat di tempatku duduk, menjadi dingin dengan sangat cepat. Hawa dingin yang bisa kurasakan hingga aku merasakan kelembapan menempel di kulitku. Lalu, detik berikutnya, aku merasa seperti ada hembusan napas dingin di tengkukku diikuti oleh suara helaan napas panjang. Fuh, yang terdengar sangat jelas di samping telingaku. Kali ini, aku benar-benar kehilangan kendali. Aku berteriak sekeras-kerasnya sambil melompat menjauh dari tempat itu. Aku merangkak lari ke sudut lain pendopo dengan kepanikan yang luar biasa. Setelah sedikit tenang, aku buru-buru meraih senter dan menyinari seluruh area tempatku duduk tadi. Tapi yang kulihat hanyalah kekosongan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, bahkan bayangan pun tidak ada. Hanya ada tikar yang kutinggalkan dan botol arak putih yang terguling di lantai. Malam itu aku tidak kembali duduk di tempat semula.
Aku hanya bisa duduk memeluk lutut sambil gemetar di dekat tangga, menatap kegelapan di dalam pendopo dengan penuh kewaspadaan hingga fajar menyingsing. Itu adalah malam terpanjang lainnya dalam hidupku. Setelah melewati malam mengerikan bersama arwah Pak Burin, aku nyaris menjadi gila. Aku menolak semua pekerjaan dan hanya berbaring di rumah dengan perasaan was-was, bahkan tak berani keluar rumah saat malam hari. Aku sudah bertekad tidak akan pernah kembali ke profesi ini seumur hidupku. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Meskipun aku ingin lari, namaku sebagai penjaga jenazah bayaran justru semakin terkenal di seluruh kecamatan. Orang-orang bergunjing bahwa aku adalah orang yang bernyali besar, tidak takut hantu, tidak takut arwah penasaran, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kurasakan. Hingga suatu hari, sebuah keluarga dari desa sebelah datang mencariku. Mereka datang dengan wajah penuh duka dan putus asa. Mereka bercerita bahwa putri satu-satunya yang bernama Yuwa baru saja meninggal dunia. Belum sempat aku bertanya penyebabnya. Mereka buru-buru berkata dengan suara bergetar bahwa putri mereka gantung diri di kamar mandi. Mendengar itu saja sudah membuat punggungku merinding. Karena kematian seperti ini juga tergolong mati tidak wajar yang terkenal sangat angker. Mereka memohon padaku untuk menjaga jenazah Yuwa karena sejak disemayamkan di kuil, tidak ada satupun anggota keluarga yang berani berjaga di malam hari. Aku langsung menggeleng menolak. Tapi mereka terus memohon sambil menawarkan upah tertinggi yang pernah kuterima. Akhirnya hatiku luluh juga. Mungkin karena kasihan atau mungkin karena jauh di lubuk hati aku sudah mulai menerima takdirku sebagai penjaga jenazah. Pendopo tempat jenazah Yuwa disemayamkan adalah sebuah pendopo kecil yang berada hampir di ujung kuil. Suasana malam ini sangat berbeda dari 2 kali sebelumnya. Tidak ada rasa dingin yang menusuk atau perasaan diawasi seperti sebelumnya, melainkan perasaan sedih dan sunyi yang begitu pekat hingga nyaris bisa disentuh. Udara di pendopo dipenuhi aroma dupa yang lebih tebal dari biasanya, tapi sepertinya itu tidak bisa menutupi bau lain yang bercampur, bau manis busuk yang membuatku pusing, bau apek kematian yang menyebar ke seluruh penjuru. Baunya begitu menyengat hingga aku harus menggunakan sapu tangan yang telah kubasahi dengan minyak kayu putih untuk menutupi hidungku sepanjang waktu. Aku memandang ke arah peti mati Yuwa. Sebuah peti kayu sederhana tanpa banyak ukiran. Dalam hati aku merasa sangat kasihan. Gadis semuda ini harus mengakhiri hidupnya seperti ini. Sungguh terlalu menyedihkan. Keheningan malam ini juga berbeda dari biasanya. Bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang memekakkan telinga. Aku menggelar tikar dan duduk di sudutku, mencoba untuk tidak memikirkan apa-apa. Tapi suasana yang penuh duka ini terlalu berat untuk bisa dihadapi dengan pikiran normal. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi bau yang masih menyengat dan suasana yang begitu menyedihkan membuat otakku terus terjaga. Aku berguling ke sana kemari di atas tikar tipisku selama beberapa saat. Tepat ketika keheningan mulai membuatku terlelap, aku mendengar suara lirih. Suara yang seharusnya tidak kudengar di tempat seperti ini. Suara kik-kik seperti suara seorang wanita yang sedang tertawa kecil. Aku langsung melompat duduk. Seluruh bulu kudukku berdiri, belum pernah aku merasa seperti ini sebelumnya. Aku menajamkan telinga sekali lagi untuk memastikan dan aku mendengarnya lagi. Suara tertawa, tertahan yang keluar dengan sangat lirih. Jantungku serasa jatuh ke perut begitu menyadari bahwa sumber suara yang membuat bulu kuduk berdiri itu berasal dari dalam peti mati Yuwa. Aku gemetar, buru-buru meraih senter dan mengarahkannya ke peti mati dengan tangan yang bergetar. Sinar senter menyorot peti kayu yang sunyi itu. Peti itu masih di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Tapi suara tawa lirih itu tidak hilang. Suara itu terus keluar dari dalam peti, suara tawa yang sama sekali tidak terdengar bahagia, melainkan dingin dan penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa duduk kaku menyinari peti mati yang tak bergerak itu, sementara suara tawa yang mengerikan terus terdengar tanpa henti. Lalu
hal terburuk pun terjadi. Suara tawa yang tadinya terdengar dari dalam peti itu mulai semakin keras, semakin jelas. Dari tawa tertahan yang lirih, perlahan berubah menjadi suara tawa kikik yang jelas. Seolah pemilik suara itu tidak lagi terkurung di tempat sempit. Yang paling mengerikan adalah aku bisa merasakan suara itu bergerak. Suara itu melayang keluar dari peti mati, lalu perlahan mendekat ke arahku. Hingga akhirnya suara tawa gadis itu berhenti. Tepat di sampingku, terdengar begitu jelas seolah ada seseorang yang sedang berjongkok di sampingku dan tertawa di telingaku. Detik itu, aku melempar senter ke lantai. Kesadaranku hancur berkeping-keping. Aku melakukan hal yang paling memalukan. Aku buru-buru merebahkan diri dan menarik selimut tipis menutupi seluruh tubuhku hingga ke kepala. Aku meringkuk seperti udang di bawah selimut, tubuhku gemetar hebat. Aku mencoba menutup telinga, tapi sia-sia. Suara tawa yang dingin itu terus berputar-putar di sekelilingku, tak kunjung hilang. Malam itu, aku meringkuk dalam kondisi seperti itu, menanti datangnya matahari dengan penderitaan yang paling hebat dalam hidupku. Kisah-kisah mengerikan yang kualami setiap malam mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kini, namaku, Kamfong, menjadi terkenal sebagai satu-satunya orang di kecamatan yang berani menerima pekerjaan menjaga jenazah yang ditolak semua orang. Meskipun aku selalu ketakutan setengah mati, karena kebutuhan dan mungkin karena sudah terbiasa, aku terus menerima pekerjaan itu. Dan pekerjaan terakhir yang kuterima adalah yang paling mengerikan dari semua yang pernah kulakukan. Jenazah kali ini adalah seorang pemuda bernama Fromven, atau yang biasa dipanggil kawan-kawannya Mbak Fromven. Dia tewas ditikam oleh musuhnya di tengah pertunjukan musik dangdut yang disaksikan ratusan orang. Kematian yang sangat tidak wajar, penuh dengan dendam kesumat. Para kerabat almarhum semua berkata bahwa arwah Mbak Fromven sangat ganas dan kuat, hingga tidak ada yang berani mendekati pendopo di malam hari. Tentu saja upah yang kuterima kali ini sangat tinggi. Pendopo yang digunakan kali ini lebih tua dan lebih rusak dari sebelumnya. Yang terpenting, letaknya persis di sebelah krematorium. Hanya dengan melangkah masuk, aku sudah bisa mencium bau asap dan abu tulang. Suasananya begitu sunyi sekaligus menyeramkan. Aku menggelar tikar di sudutku seperti biasa. Tapi kali ini, aku membawa sebuah radio transistor kecil, berniat mendengarkan musik dangdut pelan-pelan untuk mengusir sepi dan rasa takut. Tapi aku tidak tahu bahwa malam ini, bahkan suara musik pun tidak akan bisa menolongku. Awal malam berlalu dengan lambat. Aku duduk mendengarkan musik dangdut dari radio tua sebagai teman. Suara musik itu cukup menenangkan. Setidaknya membuat pendopo yang angker ini tidak terlalu sepi. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat waktu mendekati tengah malam, tiba-tiba suara musik di radio mati begitu saja. Hanya menyisakan suara statis yang berisik. Kupikir mungkin baterainya habis atau sinyalnya jelek. Aku pun mengambil radio itu, mengocoknya, dan mencoba mencari gelombang baru. Tapi kemanapun aku memutar knopnya, tidak ada satupun stasiun yang bisa ditangkap. Hanya ada suara statis yang terus terdengar. Dan saat aku hendak menyerah, aku mendengar sesuatu yang aneh menyelinap di antara suara statis itu. Aku berhenti memutar knop dan mencoba mendengarkan baik-baik. Itu bukan suara musik, bukan suara orang bicara. Itu adalah suara napas. Suara napas orang yang terengah-engah seperti akan kehabisan napas. Hah. Suara itu begitu jelas hingga membuatku merinding. Seolah ada seseorang yang sedang bernapas di depan speaker radio. Saking kagetnya aku langsung mematikan radio itu. Semua suara mendadak lenyap. Kembali ke keheningan yang menyesakkan. Aku melempar radio itu ke sisi lain seolah benda itu panas. Karena aku tahu malam ini arwah Mbak Fromven sudah mulai menyapaku. Setelah aku mematikan radio, keheningan yang menyesakkan kembali menyelimuti pendopo. Tapi kali ini, keheningan itu penuh dengan ketegangan karena aku tahu dia akan berkomunikasi denganku.
Aku menatap tajam ke arah peti mati Bak Fromvan yang berada di tengah pendopo, tak berani mengalihkan pandangan sedetik pun. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Jantungku berdebar kencang seolah mau melompat keluar. Aku bersiap menghadapi apapun, entah itu suara atau penampakan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui imajinasiku. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara kayu berderit. Krit. Suaranya pelan tapi menggema di telingaku. Dan saat aku sedang bertanya-tanya suara apa itu, mataku terpaku pada pemandangan yang membuatku nyaris berhenti bernapas. Tutup peti mati, tutup peti kayu yang tertutup rapat itu sedang bergerak. Aku tidak salah lihat. Aku melihat tepi tutup peti itu terangkat perlahan, sangat perlahan, hanya sedikit sekali. Mungkin hanya 1 sentimeter, tapi itu sudah cukup membuatku melihat celah hitam di antara tutup dan badan peti. Aku duduk kaku, mulutku ternganga, pikiranku kosong. Ini bukan lagi ketukan, bukan suara seretan kursi. Ini adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan tak kasat mata yang sedang mencoba mendorong tutup peti yang berat itu dari dalam. Aku menatap celah kecil di tutup peti itu, diam seolah tersihir. Di kepalaku hanya ada pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku salah lihat, mungkin hanya bayangan atau tipuan cahaya. Tapi sebelum aku berhasil menemukan alasan untuk menenangkan diri, aku mendengar suara baru yang lebih mengerikan. Bukan suara ketukan, bukan suara napas, melainkan suara krek, krek, krek. Suara serak dan menusuk ke dalam gendang telinga, seperti suara benda keras yang menggaruk permukaan kayu. Itu adalah suara kuku yang menggaruk kayu dari dalam peti. Suara itu terdengar panjang dan terus-menerus tanpa henti. Terdengar begitu kalut dan putus asa, seolah pemilik kuku itu sedang berusaha mati-matian menggaruk untuk mencari jalan keluar dari kurungan yang gelap gulita. Punggungku merinding hebat. Setiap helai bulu di lenganku berdiri serempak. Aku ingin mengangkat tangan untuk menutup telinga, tapi tubuhku tidak mau bergerak. Aku hanya bisa duduk gemetar di sana, membiarkan suara kuku yang menggaruk papan peti itu meresap perlahan ke dalam pendengaran dan jiwaku. Itu adalah suara yang menyiratkan penderitaan, usaha terakhir dari sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang akan keluar menemuiku. Suara kuku yang menggaruk dengan gila itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang lebih menakutkan kembali datang. Aku duduk tegang, menajamkan telinga, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu aku mendengarnya lagi. Suara langkah kaki telanjang di lantai semen. Tapi kali ini bukan berjalan berputar-putar tanpa tujuan seperti sebelumnya. Kali ini adalah suara langkah kaki yang lurus menuju ke tempatku duduk. Jantungku berdebar begitu kencang. Aku tahu nasibku, aku akan menghadapi sesuatu yang paling menakutkan. Tapi kedua kakiku seolah terpaku, tak bisa digerakkan untuk lari. Suara langkah kaki itu semakin dekat hingga berhenti tepat di hadapanku. Aku duduk memejamkan mata, tak berani membuka mata untuk melihat apa yang ada di depanku. Aku hanya bisa gemetar dan berdoa dalam hati. Lalu di tengah keheningan itu, aku mendengar bisikan serak seperti suara orang yang tak bertenaga di samping telingaku. Itu adalah kalimat pendek dalam dialek Isan. Kalimat yang membuatku nyaris kehilangan kesadaran detik itu juga. Kau lihat aku? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena di hadapanku hanya ada kekosongan. Tapi aku tahu betul, di sana ada arwah Bak Fromvan yang sedang berdiri menatapku. Setelah malam pertemuanku dengan arwah Bak Fromvan, aku memutuskan dengan tegas untuk berhenti dari pekerjaan ini. Aku jatuh sakit selama beberapa hari. Tubuhku kurus kering dan kantung mataku menghitam seperti orang yang tidak tidur berbulan-bulan. Dan itu memang benar. Setiap kali aku mencoba tidur,
Aku selalu bermimpi melihat arwah-arwah yang pernah kujaga berdiri mengelilingi tempat tidurku. Aku menolak setiap tawaran pekerjaan, tidak peduli seberapa besar upahnya. Tapi kemudian Allah, satu pekerjaan yang tidak bisa kutolak. Pekerjaan menjaga jenazah Tiwat, seorang mahasiswa yang pulang kampung saat liburan dan mengalami kecelakaan motor bertabrakan langsung dengan truk 10 roda. Kondisi jenazahnya terlalu mengerikan untuk digambarkan. Hancur hingga tak bisa dikenali lagi, sehingga harus dibungkus seluruhnya dengan kain kafan putih. Keluarganya menangis hingga nyaris pingsan. Tapi karena kepercayaan bahwa kematian tidak wajar seperti ini, arwahnya akan sangat ganas. Tidak ada satupun kerabat yang berani menjaganya di malam hari. Mereka bersujud memohon bantuanku untuk terakhir kalinya dengan tawaran yang belum pernah kuterima sebelumnya. Upah 1000 baht penuh untuk 1 malam. Yang lebih penting lagi, pendopo yang digunakan kali ini berada di ujung kuil, yang di belakangnya adalah area pemakaman tua yang terkenal paling angker. Uang 1000 baht cukup untukku memulai hidup baru, tapi aku harus mempertaruhkan nyawaku melawan arwah yang mungkin paling ganas yang pernah kutemui. Dan akhirnya, entah karena keserakahan atau kasihan, aku menerima pekerjaan itu. Malam itu akhirnya tiba. Malam terakhirku sebagai penjaga jenazah. Suasana di pendopo dekat pemakaman tua itu terasa jauh lebih berat dan mengerikan dari malam-malam sebelumnya. Kegelapan di sekeliling tampak lebih pekat. Hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku duduk bersandar di tiang, menatap jasad Tiwat yang terbungkus kain kafan putih di tengah pendopo. Dalam hati, aku berdoa agar tidak terjadi hal buruk. Saat malam semakin larut, aku yakin tidak ada lagi yang akan masuk ke kuil karena gerbang besi besar kuil sudah ditutup dan digembok rapat sejak sore. Tapi ternyata aku salah. Di tengah keheningan, aku mendengar suara mesin motor sayup-sayup dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, seolah motor itu berhasil melewati gerbang kuil yang terkunci. Suara motor itu tidak berlalu begitu saja, melainkan berputar-putar di sekitar pendopo tempatku duduk. Aku terkejut, buru-buru bangkit dan berlari menjenguk ke tepi pendopo. Tapi pemandangan di bawah sana kosong. Tidak ada motor, tidak ada lampu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan dan bayangan stupa tua di pemakaman. Tapi suara mesin yang menderu itu masih berputar-putar di sekitarku. Lalu tiba-tiba semua suara mati mendadak, kembali ke keheningan yang mencekam. Aku buru-buru mundur dan duduk kembali di tempatku, seluruh tubuhku gemetar. Aku mencoba menajamkan telinga, tapi tidak ada suara apapun lagi. Aku berkata pada diri sendiri, mungkin tadi hanya suara motor remaja yang menyelinap masuk ke kuil. Aku mencoba berpikir begitu, tapi sedetik kemudian, usahaku untuk menipu diri sendiri hancur lebur. Lampu neon di langit-langit pendopo yang tadinya menyala terang, tiba-tiba mulai berkedip-kedip dengan hebat. Lampu itu menyala dan mati berulang kali, menyebarkan bayangan ke seluruh pendopo hingga membuat pusing sebelum akhirnya mati total. Seluruh pendopo langsung gelap gulita, hanya ada cahaya 2 batang lilin di kepala peti yang masih menyala redup. Suasana kini jauh lebih menakutkan dan menekan, dan saat aku duduk kaku di dalam kegelapan, suara mesin motor yang baru saja senyap kembali menderu. Tapi kali ini suaranya berasal dari dalam pendopo. Suaranya begitu keras, seolah akan meruntuhkan seluruh bangunan. Aku terkejut hingga nyaris gila. Kedua tanganku kuangkat untuk menutup telinga, tapi tidak mampu menahan kerasnya suara itu. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Di tengah suara mesin yang memekakkan telinga, aku tak sengaja membuka mata. Pemandangan yang kulihat detik itu akan selamanya terpatri dalam ingatanku hingga hari kematianku. Di bawah cahaya lilin yang remang-remang di tengah pendopo, aku melihat sosok seorang pemuda. Dia sedang duduk di atas rongsokan motor yang hancur lebur, motor yang sama yang ia kendarai di malam kecelakaan.
Tubuhnya mengenakan pakaian yang sama, yang kini penuh dengan noda darah hingga berwarna merah kehitaman. Kondisi tubuhnya bengkok tak wajar. Lengan dan kakinya patah dengan arah yang aneh. Kepalanya terkulai ke samping hingga hampir menyentuh bahu. Kedua matanya terbelalak kosong dan wajahnya berlumuran darah yang terus mengalir tanpa henti. Lalu sosok mengerikan itu perlahan memutar kepalanya yang patah untuk menatap lurus ke arahku. Mulutnya bergerak mengeluarkan suara serak seolah keluar dari liang lahat. Dalam dialek yang ku kenal baik, ia bertanya, "Masih di sini? Kamu tidak takut mati?" Detik itu, aku merasa ruhku telah terlepas dari raga. Mulutku ternganga, ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Aku masih duduk diam kaku, menatap sosok arwah yang mengerikan di hadapanku dengan rasa takut yang mencapai puncaknya. Pertanyaan terakhirnya terus menggema di kepalaku. Lalu, sedetik kemudian, suara mesin motor kembali menderu. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Suara raungan yang penuh dengan amarah dan kegilaan. Begitu suara itu berhenti, sosok Tiwat yang duduk di atas rongsokan motor itu melesat ke arahku dengan sangat cepat. Itu bukan gerakan berkendara normal, tapi seperti luncuran bayangan hitam yang melesat melintasi lantai pendopo dengan mengerikan. Detik itu, naluri untuk bertahan hidupku kembali. Aku berteriak sekeras yang aku bisa sambil mengangkat lengan untuk melindungi wajah dan memejamkan mata, menunggu benturan dari kematian yang akan datang dalam hitungan detik. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu, tapi aku tidak merasakan sakit apapun. Perlahan aku menurunkan lenganku, mencoba mengintip dengan takut-takut. Lalu aku mendapati kekosongan. Sosok arwah Tiwat dan rongsokan motornya telah lenyap tanpa jejak. Suara mesin yang tadinya menderu juga telah hilang. Pendopo kembali sunyi dan mencekam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa selamat dari malam itu. Yang ku tahu, aku duduk gemetar di sudut gelap pendopo hingga fajar pertama tiba. Ketika kerabat Tiwat tiba di kuil pagi harinya, mereka terkejut melihat kondisiku yang seperti orang gila. Tubuhku basah kuyup oleh keringat, mata terbelalak dan mulutku terus menggumamkan. Tidak mau lagi, tidak mau lagi. Aku bahkan tidak menunggu untuk menerima upahku. Aku buru-buru mengemasi barang-barangku dan lari dari kuil itu tanpa berpikir panjang. Dan itulah akhir dari profesiku sebagai penjaga jenazah bayaran. Untuk selamanya, aku kembali terbaring sakit di rumah selama beberapa hari. Fisik dan mentalku terlalu hancur untuk pulih dengan cepat. Dan di suatu malam saat aku terlelap karena kelelahan, mimpi terburuk dalam hidupku datang. Dalam mimpi itu, aku melihat diriku terbaring di tempat tidur di kamarku. Tapi yang menakutkan adalah di sekeliling tempat tidur muncul sosok semua arwah yang pernah kujaga. Nenek Panyawong, Pak Burin, Yuwa, Mbak Fromvan, dan yang paling jelas adalah sosok hancur Tiwat. Mereka semua berdiri diam menatapku dengan tatapan kosong. Sebelum akhirnya sosok Tiwat perlahan mengangkat tangannya yang patah, menunjuk lurus ke wajahku dan berkata dengan bisikan dingin, "Tidak lama lagi, kamu akan seperti kami." Aku terbangun dengan jeritan keras. Tubuhku basah oleh keringat. Dan detik itu juga aku sadar, meskipun aku sudah berhenti menjaga jenazah, sepertinya arwah-arwah itu tidak akan pernah berhenti menjagaku. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam terakhirku menerima pekerjaan menjaga jenazah. Hari ini aku masih hidup, tapi hidupku tidak lagi sama. Aku kembali menjalani hidup sebagai petani biasa, tapi aku menjadi orang yang pencemas, takut pada segala sesuatu di sekitarku. Tubuhku yang dulu kuat, kini menjadi kurus kering. Aku menjadi pendiam, tidak suka bergaul dengan siapapun. Dan yang terpenting, aku tidak pernah lagi menginjakan kaki di area kuil pada malam hari seumur hidupku. Hingga hari ini, hanya dengan mendengar suara anjing melolong di tengah malam atau suara motor remaja yang lewat di depan rumah dalam kegelapan, aku masih terlonjak kaget karena ketakutan.
Bayangan kengerian dari malam-malam itu masih terus menghantuiku, terpatri begitu dalam di jiwaku, menjadi luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Kisahku mungkin bisa menjadi pelajaran bagi sebagian orang bahwa uang bukanlah segalanya dalam hidup. Terkadang uang yang kita dapatkan dengan mudah mungkin harus ditukar dengan sesuatu yang tak ternilai harganya. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah sepadan dengan nyawa dan jiwa kita. Karena beberapa profesi memang seharusnya tidak pernah ada sejak awal.